Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bapak Camat yang sama kita hormati, Bapak Datuk Rio beserta seluruh perangkat-perangkat kampung yang kami hormati, para imam, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, pengetua-pengetua adat yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Anak-anak, coba duduknya yang bagus, semuanya ngadap ke depan, gak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Bisa? 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 Kita malam ini sudah masuk ke acara inti. Ini malam ini jauh-jauh ini panitia ngundang Ustadz dari Bombay. Orang-orang di Medan bilang katanya saya Ustaz Rahul, padahal saya nggak merasa, Bu. Saya malu dibilang-bilang Ustaz Rahul. Aku iki wongnya kayak ngocor iki. Saya perhatikan di kaca, memang nggak mirip, Bu. Yang jadi masalahnya Rahul lah yang mirip sama saya. Ini yang jadi masalah. Jadi malam ini saya tengok jam di studio sudah menunjukkan pukul 21:40 waktu Indonesia bagian Sukamakmur. Jadi malam ini saya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti saya pulang ibu bilang saya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap bertele-tele. Yang penting malam ini ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Mak, tepuk tangan pula itu. Saya bersyukur walaupun dari Binjai tadi udah disampaikan sama Pak Datuk, makanya saya awali salam dari Binjai. Pokok pisang buntek digawe. Jauh-jauh saya datang 2 kali naik pesawat, Medan tadi ke Jakarta, Jakarta ke Jambi, dari Jambi kemarin 6 jam. Sampai tekan-tekan gini pun mau ikut tambah elek. Tapi saya merasa kemarin ini nggak sebagai tamu, karena udah dibilang Pak Datuk, di sini Pak rata-rata ini Jawa Medan. Jadi saya merasa seperti pulang ke kampung sendiri. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Amin.
Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu, malam ini 20 Rajab. Sebenarnya malam Isra Mi'raj masih seminggu lagi, tapi nggak ada masalah. Panitia minta saya kapan bisa kemari. Kebetulan kalau lewat hari H sudah full, bisanya dipercepat sebelum. Makanya hari inilah kita bisa ketemu. Gak usah dipersoalkan walaupun belum tiba hari H-nya. Intinya kita mau memperingati peristiwa Isra Mi'rajnya. Dan Bapak Ibu, ini sifatnya penyambutan, dan kebetulan memang kita juga sudah berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan ada butiran-butiran hikmah yang bisa kita bawa pulang. Amin, amin ya rabbal. Pertama Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan ayat mengenai Isra Mi'raj, dan para ustadz selalu menjadikan ayat ini landasan kajiannya. Apa itu? Bani Israel ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini diawali kata subhana, maha suci Allah. Di Quran Bapak Ibu nggak banyak ayat yang diawali kata subhana. Yang kita ingat dua, ini peristiwa Isra Mi'raj, sama satu lagi di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, baik dari dirimu sendiri maupun apa yang tumbuh dari bumi dan apa yang tidak kamu ketahui. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada ada siang, ada ada yang tinggi, ada yang ada yang cantik, ada yang ada yang mancung, ada yang ada cowok, ada ada yang tepos, ada yang tonggeng. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang dan itu kalau diawali ceritanya dengan kata subhana, berarti yang bisa menciptakan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan peristiwanya ta'ajub. Isra Mi'raj ini peristiwa ta'ajub, makanya diawali dengan kata subhana. Maka Bapak Ibu, orang Islam kalau nampak yang ta'ajub, kita disuruh mengucap subhanallah. Di TV ada artis cantik, subhanallah. Ada aktor ganteng, subhanallah. Ustadznya malam ini ganteng, subhanallah. Ya udah yayakan aja lah biar seneng. Pergi kita ke Perapat nengok pemandangan indah, subhanallah. Pokoknya yang ta'ajub subhanallah. Lu ngonang pajak wong keling lewat, subhanallah. Ma peteng la ilaha illallah. Saking ta'ajubnya. Makanya kita disuruh kalau nampak yang ta'ajub subhanallah. Kalau mengawali perbuatan yang baik bismillahirrahmanirrahim, dapat nikmat alhamdulillah. Panitia bagi kue kota alhamdulillah. Dah, kalau misalnya nampak yang diharamkan astagfirullah. Lewat sungai nampak orang mandi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah kok bolak balik. Yang pentingan astagfirullah Pak. Astagfirullah cocok mulai penting astagfirullah. Pandangan pertama untukmu, kalau udah kedua ketiga itu atasmu. Kalau udah nampak palingan cepet astagfirullahaladzim. Wis paling ngiri ketok meneh Pak, astagfirullahaladzim. Ngarep pas pulang meneh Pak, ya merem astagfirullahaladzim. Cuman memang saya nggak belai bapak-bapak Bu, kami ini serba payah. Kadang nggak pingin nengok, cuma ibu yang nunjukkan.
kadang lunga nang kota delok kanan Cina celana pendek, delok kiri wong kaos ketek, delok ngarep numpak kereta burine jengat. Jadi kami ki wong lanang ngarep delok ndi meneh lah coba. Nek wis nganan ketok, ngiri ketok, ngarep pas, ya bapak-bapak apa boleh buat? Itu namanya rezeki ya. Ya kan nggak mungkin numpak kereta merem menabrak motor meninggal nang dalan. Saya baru-baru ini gitu juga, makanya kata Nabi sekarang ini banyak kali orang-orang pakai baju tapi telanjang. Nek mau telanjang guyu caci ini. Sensitif tenang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang Pak Ustaz? Lah pakai baju tapi auratnya nampak, auratnya itu terbentuk. Munggu baju ketet. Emang pakai baju Pak, tapi bentuk auratnya itu bentuk tubuhnya kelihatan. Kaosnya ketet, celananya ketet. Memang gue jilbab. Gaya apa gue jilbabnya bajunya goyongan? Numpak kereta ninja, tempat duduknya burin jengat. Yang terakhir Japonnya pun agak gini munggah. Aku pernah numpak motor baru-baru ki karo wong omah Anjeli. Ya Rahul kan bojone Anjeli. Dia numpak motor nang ngarep numpak kereta kaya ngono. Sing bawa bojone sing wedok nang mburi, iki jengat mburi ngene. Sak celana-celana jerone ketok, punggunge ketok. Saya bilang orang rumahnya apa lah kayak gini pakai jilbab tapi punggungnya nampak sama itu, celana-celana dalamnya nampak. Saya dicubit sama orang rumah, ya wis dia potong, itu nggak motong-motong, baru lali aku tak potong. Jadi kadang-kadang orang lanang serba salah. Nampak yang diharamkan, astagfirullah, dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi. Ini wong ninggal krungu kabar nang masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan tadi malam jam 9 Wak Jono. Ini Wak Jono lagi nih. Gak misal lagi, misal. Gak wangi lah timbang mana Wak Bali ah. Di malam jam 9 Wak Jono, ayamnya telah berpulang ke rahmatullah. Kok saya dibelok ke ayamnya lah. Karena diomong ke Wak Jono aku nggak aman. Dapat kabar orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Rupanya dengar kabar Wak, semua kabar Wak, nopo ketua wirid sakit. Loh, 9 dino, 3 dino, sakit apa? Komplikasi gula karo panu. Jadi yang parah yang parah gulane ngopoi panu nih sebut-sebut. Lebih ketok parah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cocok burung meninggal wa innalillahi. Bukan cuma orang meninggal, setiap musibah innalillahi wa inna ilaihi. Bali mi'rat metu selote ilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya neleng gak intuk kue, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah juga itu. Datang yang gak diharapkan, la haula wala quwata illa billah. Udah ngelak-ngelak, ada hujan, nyium, ada es, gak mau minum, pilek juga. La haula wala quwata illa billah. Udah tiap hari berusaha tampil cantik di rumah. Makeupnya aja MS Glow walaupun ngangsur. Tiap hari pakai baju yang bagus, nyambut suami pulang secantik-cantiknya. Lah suaminya kawin juga sama yang lain. La haula wala quwata illa billah. Tambah lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah 3 hari nggak mau keluar rumah, di dalam rumah aja lah. Sekali keluar ngangkat jemuran lah malah petuk kalau tukang angsuran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya Isra Mi'raj peristiwa ta'ajub diawali Allah kisahnya dengan kalimat subhanallah. Dah. Kenapa dia peristiwa yang takjub Ustaz? Karena Isra Mi'raj ini mujizat Bapak Ibu.
Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sesudah Al-Quran adalah Isra wal Mi'raj. Itu makanya dalam Islam ini, mohon maaf saya mau luruskan sedikit kalimat mukjizat ini. Karena sekarang ini orang sering salah menempatkan kalimat pada peristiwanya. Sekarang ini yang salah aneh-aneh mukjizat. Orang kecelakaan, jatuh pesawat, tahu-tahu orang meninggal tapi ada yang selamat. Yang selamat katanya dapat mukjizat. Dulu waktu peristiwa pesawat Mandala jatuh di Medan, yang gubernur Sumatera Utara tewas itu, kan 18 penumpang selamat Pak. Besoknya koran-koran memberitakan 18 penumpang Mandala mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut. Itu anehnya yang selamat semua yang duduk di belakang Pak. Yang duduk di kursi VIP meninggal semua, senang ngarep. Rupanya malaikat kalau nyambut nyawa nggak nengok kelas. Loh, mestinya kalau dari harga tiket harusnya yang selamat yang depan. Iki sing depan ngarep mati kabeh, ling buri selamat. Sampai kawanku ngomong aku sesuk-sesuk numpak pesawat, aku nang buri ae lah. Iku kan naik pesawat itu boy nungki wah, nek boy ngene aku ndhisik ling ninggal lho omong ngono. Maka bapak-bapak ibu-ibu, orang asal ada aneh-aneh, mobil kecelakaan, mobilnya penyok, setiurnya lengket sama tempat duduk supirnya, terus supirnya selamat, kata orang dapat mukjizat. Gak ada Bu, gak ada manusia yang dapat mukjizat kecuali Rasul Allah. Mukjizat itu hanya untuk Rasul. Gak ada manusia dapat mukjizat selain Rasul. Mukjizat itu ada kauniyah yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Dulu Nabi Musa dibelahnya laut pakai tongkatnya, orang nengok semua. Nabi Daud digenggamnya besi pakai telapak tangannya gini, rak, lunak besinya, itu ditengok orang. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api sama Raja Namrud, kan dicampakkan itu karena dituduh ngancurkan berhala Raja Namrud. Campakkan ke dalam api, masukkan Ibrahim, masukkan Ji Samsu, kira-kira ngono lah. Ji Samsu. Allah berfirman, "Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam api, dalam kobaran tenang-tenang saja. Api yang sifatnya panas berubah jadi dingin. Apinya padam, arennya gerak-gerak, Ibrahim berdiri lagi dengan selamat. Apa itu Ustaz? Mukjizat kauniyah, bisa ditengok dengan mata kepala. Minta tolong kalaupun Bapak hafal ayat itu Pak, jangan dites-tes di rumah. Usisok murim di kompor gas, ulia naru kuni bardan wasalaman ala leman. Ya kompula wa leman nembur kompor mau. Insya Allah lonyot, pasti lonyot. Tetapi ayatnya podo Pak, lo ayatnya podo lini ngongkon apiku dingin waktu Nabi Ibrahim Allah waleman lo gak nyeling jamin. Terus apalagi Nabi Muhammad pernah belah bulan di laut dengan jari di langit dengan jari telunjuknya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat untuk siapa? Untuk Rasul. Kalau untuk selain Rasul ada namanya karomah. Itu wali-wali Allah selain Rasul tapi betul-betul dekat kepada Allah. Makanya dulu sunan-sunan itu 9 wali, bapak-bapak ibu-ibu, Sunan Gunung Jati dulu pernah bedah perut wanita dengan jari kelingkingnya. Suaminya pulang merantau, perempuan ini perutnya besar, dituduh hamil selingkuh. Rupanya waktu mau dibacok istrinya, ditangkap sama Sunan Gunung Jati, kau jangan sembarangan membaca orang. Apa urusanmu membaca dia? Itu istriku, jangan ikut campur. Kenapa rupanya? Dia selingkuh, dia hamil. Apa buktinya? Itu perutnya besar. Wah, masuk ke dalam kamar, doa Sunan Gunung Jati, ditarik jari kelingking dari pangkal perut ke bawah, perutnya terbelah. Ditengok nggak ada bayinya. Rupanya ada penyakit kayak tumor, diangkat daging tadi, daging penyakit itu dengan makrifatnya oleh Sunan Gunung Jati, rak, ditutup perutnya, diusap, nggak ada bekas jahitan.
Apa itu Ustaz? Karomah, bukan mujizat. Bayangkan kalau Sunan Gunung Jati masih hidup, gak laku dokter bedah. Sunan Ampel, bapak ibu tunjuk buah mergat berubah jadi emas. Nah kalau Ustaz Rahul yang nunjuk sampai bengkok jarinya nggak akan berubah itu. Sunan Bonang jalan di atas air, berdiri di pinggir sungai, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, airnya beku, berjalan Sunan Bonang di atas air. Sunan Kalijaga ditunjuknya pasir berubah jadi beras. Apa itu Ustaz? Nah, itulah namanya karomah. Mukjizat untuk Rasul, karomah untuk wali-wali. Kalau untuk orang-orang biasa kayak kita, naik pesawat kecelakaan selamat, naik mobil mobilnya hancur selamat, bapak-bapak ibu-ibu, itu namanya pertolongan dari Allah, ma'unah. Jadi bukan semua mukjizat. Ini asal aneh-aneh sikit mukjizat, orang kecelakaan selamat mukjizat, nanti orang jatuh dari lantai 2 selamat mukjizat, ada bayi rupanya tertimbun longsor selamat mukjizat. Setelah Nabi Muhammad wafat, mukjizat nggak ada lagi. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat mukjizat. Mukjizat hanya untuk para rasul. Karena ini mukjizat, peristiwa ta'ajub, maka Allah mengawalinya dengan kalimat subhanallah. Dah, saya singkat-singkat aja. Bapak-bapak ibu-ibu, Isra itu dari mana Ustaz? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Saya berdoa malam ini, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini bisa sampai nanti ke Masjidil Haram di Mekah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang sudah haji bisa berangkat lagi umroh ke tanah suci. Amin. Yang belum haji, mudah-mudahan semua bisa berangkat nanti ke sana. Amin ya Rabbal. Nah, yang nggak amin udah nggak salahku, udah aku doakan, tinggal ngamin gaya pun enek cocotin menang. Aku palak tenan dulu gini kayak bener. Bu, ibumu tahu Bu, tahun ini Menteri Agama mengusulkan ongkos haji 45 juta. Berarti doaku tadi itu doa harga 45 juta. Kadang enek uang didoakin, mudah-mudahan semua bisa berangkat haji, cocotin menang. Tinggal amin aja pun pahit. Aku Israel tak tekek dengan ibu Hawa itu. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, saya bukan pamer nih, kalau saya ya alhamdulillah semua izin Allah. Umur 6 tahun saya udah naik haji Bu, 6 tahun. Waktu itu kakekku kurang sehat, aku suruh mijek badannya, aku naik ke badannya, dia udah haji. Ya berarti kan 6 tahun dulu udah naik haji gitu. Kalau berangkat hajinya 2003, waktu itu masih umur sekitar 28 atau 29 tahun. Makanya anak-anak terus berdoa, mudah-mudahan bisa sampai Bu. Jangan ada yang bilang ya orang Islam, aku nggak mimpi lah bisa pergi ke Mekah duit tekondi. Kadang-kadang kita merasa nggak mampu, tapi kalau Allah berkehendak mungkin rezeki anak. Makanya kalau doa jangan egois, jangan minta rezeki sendiri, doakan rezeki anak itu. Siapa tahu kita berangkat tuh malah nanti rezeki anak kita. Ada yang berangkat haji rezeki menantu, ada yang berangkat haji rezeki cucu, ada yang suami berangkat haji istri yang berangkatkan. Kok bisa Pak? Istrinya dapat warisan, diajaknya suaminya pergi haji. Oh, di Tanjung Beringin Langkat, istri tukang jual pakaian keliling-keliling ngangsur-ngangsur, suaminya pegawai negeri rendahan. Rupanya pas pensiun suaminya, istrinya bilang, "Bang, abang besok daftar ya berangkat haji." Daftar pakai apa? Ya pakai duit godong, ngomongnya deh.
Abang kok gitu ngomongnya, duit tadi mana? Anak bisa sekolah aja syukur. Istrinya turun dari tempat tidur, buka lemari, ambil buku bank. Aku sekian tahun dagang bang, kumpul-kumpul duitku, sekarang udah ada 25 juta bang. Aku nggak apa-apa, aku nggak haji, anak-anakku belum haji, nggak apa-apa, tapi imam di rumah ini harus haji, pemimpin kami di rumah ini harus haji. Ini cukup untuk satu orang. Abang berangkat, dipeluknya istrinya, diciumnya kaki istrinya, istri berangkatkan suami. Kalau ada model perempuan gini pak, kita nambah satu lagi pun alam nih pak yang kayak gini. Subhanallah. Pergi haji ini bukan perkara kaya miskin. Banyak orang nggak punya uang sampai ke tanah suci. Itu masalah undangan Allah. Di Mataram kakek-kakek tukang nyapu kumpul duit berangkat. Di Berandang itu nenek-nenek tukang kusuk, yang dikusuk istri mantan manajer Caltek, stroke setahun nggak bisa jalan, berobat ke Singapura nggak baik, berobat ke Penang nggak baik, berobat ke Jakarta nggak baik, dikusuk nenek ikut 3 kali, melaku ibu-ibu. Dokter heran pak, suaminya heran, anak-anak jirannya heran semua. Oh nenek tukang kusuk pun heran kok. Karena itu batin kok mati ya batin tidak. Rupanya cuma jalan aja. 3 hari setelah ribut tuh jalan, datang ke rumah nenek itu, nek, aku seneng kali bisa jalan. Aku sepakat sama suami, nenek berangkat haji. Kalau Allah berkehendak, tukang kusuk pun berangkat. Tukang bubur, sinetronnya pun ada. Malah kalau orang langkat tahu tuh di Batang Serangan ada bapak-bapak pak nanam kacang tanah 3 rantai, panen, berangkat haji pak, dijualnya kacangnya pak, sak tanah-tanahnya dijualnya aja. Ya kalau kacangnya aja nggak cukup lah bapak pun macam mana. Jadi Isra itu minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 2 masjid yang penuh kemuliaan. Masjidil Aqsa sampai sekarang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Israel dan orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Dan sedangkan Masjidil Haram, masjid yang dirindukan umat Islam setiap saat untuk berhaji dan umroh. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram berjamaah 1 kali, pahalanya 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid manapun. Makanya kalau yang udah pergi haji itu bayangkan tuh, kalau 1 hari 5 waktu, sebulan dia 30 hari di sana haji itu, tiap hari sholat di masjid, 150 kali 100.000. Apa nggak nganggu kalkulator itu pahalanya itu. Makanya nang Medan kadang nenek us lunga haji wong Bali nggak pernah nang masjid meneh. Oh nggak pernah nang masjid meneh wak, stok pahala wis oke ngomongnya deh. Iki jenenge haji gendeng gitu namanya. Pahala itu cuma motivasi dari Allah. Mestinya pulang orang haji itu harus makin cinta kepada masjid. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid? Pesan dari Allah melalui Isra Mi'raj, orang Islam harus akrab dekat sama masjidnya. Ini kita udah 2 tahun COVID ini, Masya Allah. Tahun 2020, Isra Mi'raj sampai nggak ada diadakan di mana-mana. Saya jumpa jemaah saya, dia tukang tenda, orang pesta, nangis dia ngelapor saya, hancur kali Pak COVID ini. Hancur apa Bu? Job tenda kuntek kabeh. Wis piro wong daftar arek pesta gagal kabeh Pak, memang kukimbe tenan iki. Orang genah tenang COVID ini. Jadi piye lagi Pak? Aku pun ngomong, gue nangis, job hilang, job pun hilang kabeh. Udah 2 tahun Pak. Karena kata Nabi, innala ahammu bi ahlil ardi adaba. Sungguhnya Allah ingin menurunkan azab pada suatu kaum, tapi gara-gara 3 macam manusia, Allah jauhkan azab dari kampung itu. Siapa yang 3 itu Ustaz?
walamma nazartu illa umuri buyuti, kalau masih banyak orang masuk ke dalam rumahku, maksudnya masjid. Kalau masih banyak orang masuk masjid, kata Nabi, Allah akan angkat azab dari kampung itu. Justru makmurkan masjid itu jauhkan wabah. Makanya kalau ibu-ibu punya suami tiap hari ke masjid, sujud syukur bu. Suami ibu itu penangkal wabah, penangkal azab di kampung ini. Oh, suamiku tukang azan kok pak. Oh, itu lebih paten lagi. Imam mulia, tukang azan nggak kalah mulia. Kenapa? Imam belum datang, tukang azan udah buka pintu duluan. Jangan ibu marahi di suami ibu tukang azan, menek sesuk azan menek tak tapuk copot. Salahku apa deh? Kowe nggak salah, suaramu kaya comberan isin. Kadang-kadang yang kayak comberan itu pula yang tiap hari ke masjid. Tukang azan tuh pejuang itu, ibu harus sujud syukur punya suami tukang azan. Di kitab Durrah, 3 macam manusia Allah jaga, sampai masuk ke kubur pun malaikat akan jaga dia. Ulet cacing nggak berani makan tubuhnya. Itulah yang kejadian waktu itu Bapak Ibu di Bandung, ada satu kuburan kiai di samping masjid, masjidnya mau dibesarkan, sepakat sama ahli warisnya dibongkar untuk dipindahkan. Kaget, kenapa? Rupanya dibongkar, papan lahatnya utuh, kain kapannya utuh, mayatnya masih utuh, meninggalnya udah 26 tahun. Rupanya menurut kitab Durrah dia termasuk salah satu yang dijaga malaikat. Siapa itu? Penghafal Quran. Gak berani ulet cacing makan tubuh. 30 juz kiai itu hafal. Makanya saya senang, saya dengar di Sukamakmur mama-mama udah banyak yang hafal 20 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz mangga, juz timun. Kalau dihitung 20 juz pun hafal nih mama-mama. Yang kedua yang dijaga terus dalam kubur siapa? Sampai ulet cacing pun nggak berani makan tubuhnya. Muazzin, tukang-tukang azan. Jangan gara-gara saya ceramah gini sesuk jam 4 wis antri area ajan kabeh. Terakhir nih di anta komik masjid pun dikantongi dia hilang nih. Ajan ini pun nggak pernah pak, sekali ajan ngageti wong sekampung belajar DC. Orang pernah ajan sekalinya kalming Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar kabeh wong. Saya ceramah gini di berandang ada yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak musuh, tukang komat pak mengedek. Lo nang buku nggak yang tukang komat pak, ini dibahas tukang ajan. Apa bedino komat pak tapi nggak ajan. Lo nang buku yang dibahas tukang ajan, jadi tukang komat piye iki ben jelas mengedek. Lah tak delok kok mulai nesu awake. Ya tak rasanya tukang komat busuk separuh lah lah, atau ngomong ngono karo deh, ketimbang deh enggak komat meneh. Terus yang ketiga yang dijaga Allah sampai ke kubur siapa lagi Ustaz? Orang yang rajin bangun tengah malam. Saya rajin lah pak, ngopo ibu, ngoyo. Tangi ngoyo turu meneh, tangi ngoyo turu meneh. Wis sesuk nang puskesmas cek gula wae. Maksudnya siapa nih pak yang rajin bangun tengah malam? Orang yang rajin tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam dia tahajud, dia sembah Allah malam itu. Bu, rupanya dipelajari dalam hadis Nabi Muhammad itu pak tahajudnya tiap malam cuma 8 rakaat, tambah witir lah, cuma 8 rakaat. Tapi pernah seorang sahabat ikut sholat malam sama Nabi. Rakaat pertamanya itu bapak ibu, alhamdulillah selesai Al-Baqarah. Rakaat pertama. Sampai sahabat ini awal-awalnya batin, Al-Baqarah. Nggak akan mungkin semua lah, ini paling sebagian. Berarti kan sholat khusyuk itu berat. Sahabat aja pun batin kok sholat. Rupanya sampai geleter sahabat ini kakinya. Jadi 200 berapa ayat itu lebih.
itu dibaca semua satu rakaat. Rakaat keduanya Bapak Ibu itu lanjut Al-Imran sama sebagian An-Nisa. Satu malam 8 rakaat sholat tahajudnya Nabi Bapak Ibu hampir 5 juz ayatnya. Memang cuma 8 rakaat. Kalau Imam Ahmad 300 rakaat sholatnya, tapi ayatnya pendek-pendek. Jadi pilihannya kembali kepada Bapak Ibu, mau kayak Nabi sikit tapi ayatnya panjang, atau mau kayak Imam Ahmad banyak rakaatnya tapi ayatnya pendek-pendek. Tapi kebanyakan yang maunya orang jumlahnya kayak Nabi, ayatnya kayak Imam Ahmad. Tahajud, Ustaz, kalau saya nggak hafal lah kayak Nabi itu, yang bagus ayatnya apa Ustaz? Ya udah ambil akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lillahi ma fis samawati wa lillahi ma fis samawati wal ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kalau itu nggak hafal Ustaz, ayat kursi. Itu pun nggak hafal Ustaz, al-insyirah, alam nasyrah. Oh belum hafal juga, ya udah Al-Kafirun, itu termasuk salah satu surat yang sering dibawa Nabi sholat sunnah. Al-Kafirun, Al-Kafirun ini nyari ujungnya Pak, kadang tak kemana-mana sih, bola balik nanggono kaset juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Ujungnya enggak itu Pak. Rupanya bojone nyamber tuh memburi lakum kema omongnya deh, lakum dinukum walad dolin. Nah itu pun nggak hafal Pak, sing diling hafal, lim penting tahajud. Aku ling hafal Qur'ina a'toina karukul wallah, ayo wis wae lah, yang penting tahajud. Nah inna a'toina pun nggak iso Pak, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti manusia terakhir itu inna pun gak hafal. Oh jadi Ustadz pesan Isra Mi'raj makmurkan masjid. Cara makmurkan masjid itu Pak Ustadz apa aja? Pertama bangun fisiknya. Saya tadi dari depan masuk, saya tengok di masjidnya megah, Masya Allah. Berarti wong gini kesadaran impaknya wis tinggi. Alhamdulillah. Siapa aja yang sudah naruh uangnya di masjid ini, ya sudah bangun istananya di surga nanti. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Bangun dulu di sini. Saya dulu pun gitu Bu, tinggal di kampung, wah musyawarah sama masyarakat, yuk kita bangun masjid. Dulu masjidnya 6 kali 6, dirubah jadi 12 kali 12, tambah lagi kanan kiri teras. Alhamdulillah jadi 15 kali 15. Oh pertama ada aja yang nentang, arek kapan siapin masjid tuh ini boyo-boyo. Ya terus kita main ke wae ling koso mahatoyo, ling koyo ling koso, kami akeh angsuran. Ya bilang aku batin KCC wawa iki kakean cocok. Rupanya debat enek yang ngomong, udah usah lanjut aja, biarkan anjing menggonggong, kakilah tetap berlalu. Ling protes dong ngomongin anjing bulan lalu. 10 tahun lah baru siap itu goyong-goyong. 10 tahun pun nggak apa-apa, selak ninggal, nggak sempet nempati masjid. Riko nggak sempet nikmat.
kenapa aja rosokku nek salah tanggung jawab kowe. Aku nggak ngerti Pak, nggak ngerti aja milu ngomong. Masalah apa Pak? Masalah iki mayate lanang, imam ngadeke cerek endas, nek salah tanggung jawab kowe. Aku nggak ngerti Pak, nggak ngerti meneng kowe. Ya takok oleh ngelebokke Pak. Sapa mau oleh ngelebokke? Kami Pak, ndas ning ndi? Ya urusan ning angkat lah Pak, mana urusan kami meneh. Sapa oleh ngangkat mau? Kami Pak, di sing ndas iki ndase. Kene kei ro mau angkat ae. Pesong kabeh kalian iki ngomong deh. Lho piye wae gak dikei ro. Opaya-opaya wis intip ae wis wah. Lho intip piye lo timbang salah iki kok. Ro ae dilaling nekat diintip. Lah mayate negor mata layang. La ilaha Urip gak pernah nang masjid kok ninggal jaluk nyolat ini nang masjid. Ada juga model orang Pak, hidup gak pernah ke masjid, sekali lungo nang Jambi mampir nang masjid numpang ngoyo. Jijik itu era ini Bu. Panitia masjid itu bikin kamar mandi itu bukan WC umum. Kamar mandi itu dibuat untuk orang yang mau istinja, orang yang mau ibadah wudhu. Masjid nggak pernah sekali mampir ninggalin najis, selentik jin mampus soalnya. Nah terus masuk ke dalam, dirikan sholat berjamaah, makmurkan masjid. Pak, kami perempuan katanya lebih bagus sholat di rumah Pak. Aisyah nyontohkan begitu. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh masuk ke masjid. Kalau suaminya memang yang ngajak, yuk mak ke masjid, biar rame masjid kita, ya silakan. Apalagi sambil nuntun anak-anak, ngajari anak-anak biar cinta masjid, monggo. Tapi kalau kami perempuan mau sholat di rumah aja Pak, ya nggak salah juga. Ibu mau sholat di rumah, tapi ibu tetap wajib ikut makmurkan masjid. Loh, orang kami sholat di rumah kok makmurkan masjid cemana Pak? Caranya ibu dorong suami, anak-anak supaya ke masjid. Tapi yang minta tolong lah, ngasih tahu suami pun bahasanya yang bagus. Kadang-kadang mama-mama ini ngomongnya halus, tapi nyucuk. Masjid bang, masjid, istuwo, mampu lemah, atau tobat. Bosen lo iraimu nang omah. Wiku tinggal nunggu, nih gak Senin Kemis. Yang lanang pun nangis, maksudmu apa? Mampu lemah. Doa di aku mati, oh piye? Mentang-mentang gula aku 600. Orang diisi tonggo yang bener nang masjid ke nang omah. Hai sopo tonggo nang masjid kayak wa anto yang bener nang masjid. Oh wis kawin karo anto bener. Maksud betul tapi cara nyampaikan salah, ujung-ujungnya pun gaduh. Kok yang bagus gitu Bang nang masjid nopo Bang? Ngei contoh karo anak-anak musibah wis nandi-nandi. Aku nek ndeloke sampeyan nang masjid kok koyo nang kene ku adem ngono rasa aku bangga tenan jadi bojomu. Ku sarung wis tak siapke arek gajah duduk, gajah nungging, telungkup neng kabeh. Arek cap mangga, kacang, kueni neng kabeh kae. Ku bali teko masjid tak gorenge pisang kepok. Arek pun tenang. Iki ngei rumah lemah. La ilaha illallah. Bu, kalau gara-gara ibu suami ibu dorong rajin ke masjid, ibu dapat pahala dakwah. Dakwah itu bukan cuma ustaz, istri pun bisa dakwah sama suaminya. Nah, cuman jangan nyuruh aja, siapkan semua sarungnya, bajunya, sendalnya. Makanya saya pernah ditanya ada mama-mama, Pak Ustaz, laki-laki ada sholat Jumat kok perempuan nggak ada? Bu, ibu nggak usah sholat Jumat, kerjakan aja tugas ibu di rumah di hari Jumat yang pahalanya kayak pahala orang laki sholat Jumat. Apa itu Pak? Urus suami ibu yang mau sholat Jumat ini. Ibu layani, ibu urus suami mau sholat Jumat, ibu dapat pahala Jumat. Kalau udah tahu Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Pergi belanja pagi ke kedai, sayur itu udah dipilih, yang makruh-makruh itu jangan dibeli. Jengkol, pete, Jumat tuh gak usah masak-masaknya kayak gitu. Udah tahu Jumat beli jengkol, merendam jengkolnya kelas.
lanang nang masjid imam walad dolin dan pun semangat tenang amin assalamualaikum telu awak pingsan. Nah, jam 9 pagi ibu cuci selopnya, lakiku mau sholat Jumat, mau jadi tamu Allah hari ini. Tiriske nang ngarep pintu, dan berangkat tinggal nyamber lungo. Ini kadang-kadang bapak-bapak arek sholat Jumat golek selopnya pun keter, buri selop mertua, samping selop bojoe, ngarep selop anak, api-api takon iki ketok selop dek duwe moto boleh dewe. Kok nggak munggah gula bujune belum ngono coba. Sekeliling boleh selop sekali untuk nangis ngisor pokok gori. Tapi kumpul sebelah Swalu sebelah Jepang. Lantaran wis ajan samberai Swalu karo Jepang mau. Ibu berdosa itu gak open suamimu ibadah. Mosok sholat Jumat itu sholat hari raya. Orang Kristen itu ibadahnya minggu hari rayanya. Orang Islam hari rayanya Jumat. Masa sholat hari raya pakai sholat Swalu Jepang? Lempara Bali ini nggak karpil pula. Tekan oma bojone nyambut berhasil kaya sholat Jumat ya. Berhasil piye deh lho kok entuk karpil piye carane? Wis meneng ae cocokmu. Wis cas yo, cas pula iku. Jam 11 carikan bajunya sunat, kalau bisa putih polos. 3 warna paling dicintai Nabi, putih, hijau, biru. Cari yang polos. Sak sarung-sarungnya siapkan di atas tempat tidur, sak pakaian dalamnya. Kalau ada jubah kasih jubah. Saya istri saya bu paham itu, kalau udah Jumat saya ini baju saya pakai satu malam wirid malam Jumat. Besok sholat Jumat nggak mau lagi saya makainya bu, namanya sholat hari raya kok ngambil dari lemari lah, walaupun ini baru sekali pakai. Kalau nggak kita yang hormati Jumat terus apa lagi? Ini kadang kalau nggak ibu urus maaf lah, bapak ini banyak yang asal. Sholat Jumat gue kaos, lo apa nggak sah pak? Bukan masalah sah enggaknya lo pak, ini kan kita menghormati Allah, menghormati hari Jumat itu hari raya. Ini sholat Jumat pakai kaos gambar wis burem, sing nang burine pun batin, jadi gambar apa? Gambar awak ini suwi-suwi diperhatike, oh SBY Budiono ini suwi tenan itu. Nang Medan pernah kejadian, bu memang nggak ngerti, bu memang asal lah sholat Jumat, bu pas ngojo, bu orang pun nggak ngerti lah bu. Lah kok bu kaos buri bacaannya kamput.
Ya Allah, pas 300 juta ninggal deh. Ayo, untuk apa duit ibu tadi yang 300 juta? Kayak anaknya lah Pak. Iya nih anaknya bagi hartanya api. Oh sepele nih Bapak. Kenapa? Anakku pampat Pak, akur-akur kabeh, tak sekolah ke agama kabeh. Anakku sayang karo dulur kabeh. Anak ibu akur sayang karo dulur, mantu ibu urung tentu. Anak wis sapi bagi harta kena suntikan mantune duwe kompor gas 36 sumbune, rusak meneh anak ibu. Banyak kejadian orang tua ninggalkan harta, ninggal bapak mamanya jerit di kubur. Kenapa? Anaknya gaduh rebutan harta, gosokan dari istrinya, gosokan dari menantunya, terakhir orang tuanya jerit dalam kubur karena harta yang dikumpul-kumpulkan ini. Gue sih mending kalau cuma anak bagi nggak pandai nggak akur. Yang lebih parah lagi, ibu meninggal udah capek ngumpulkan 300 juta, 4 bulan kemudian laki ibu udah ngelirik janda yang lain. Oh dapat janda baru dia, janda tuh yang nikmati 300 juta tuh. Sakitnya tuh di sini. Sebulan orang itu nikah, bojo baru ini jaluk tuku ke MX. Oh numpak MX sama ibu luru-luru boncengan mesra dicekel weteng bojo ibu ngelewati kuburan Riko. Bojo baru itu takut, ini kuburan bojomu Bang? Iku nunjuk ibu nusikil. Udah nggak usah ibu simpan duit tuh di rumah. Kalau masjid perlu kirim. Kalau misalnya ada madrasah bangun bantu, ada anak yatim bantu, fakir miskin bantu. Kenapa? Jangan nanti udah masuk kubur kaget. Loh, kok kuburanku peteng tenan? Kok kuburanku sempit tenan yo? Tulang rusuk hancur kabeh. Loh, jalanku di padang pasar kok duri kabeh. Jalanku nang padang pasar kok api kabeh. Kenapa? Urip duwe harta tapi nggak pernah gelem bangun kubur. Urip ngumpul-ngumpul ke harta tapi nggak pernah bangun jalan pada masa yang ngadep sing kuasa. Jangan pelit-pelit. Ini kadang-kadang ada kan Isra Mi'raj remaja masjid keliling nyumbang 5.000 bawa anak 6. Ya sama suaminya aja udah 2, panitia bikin kue sekotak 6.000 dan 6 kali 8 mama gak tumpur panitia. Masuk surga kok 5.000. Kami di Medan sana ada tempat wisata Bukit Lawang, parkir mobil aja 25.000 kok. Ibu mau masuk surga 5.000, menang surga parkirannya orang itu. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang kalau diedarkan kota infak, kalau tarik dompet suwi tenang ngelebok ini boleh yang paling cilik. Pernah kejadian bapak ibu di Medan, ada bapak-bapak sholat Jumat, rupanya mau baju koko celana li, rupanya khatib khutbah dan turu. Kan nenek juga uang kadang-kadang nang omah payah turu, tapi nenek nang masjid ngurungokke ceramah turu. Nek wong nang omah payah turu, kok nang masjid lah wong ngurungokke ceramah pasti turu. Jadi rupanya khatib khutbah dan keturun wong ngeliling di kota. Pas nang ngarepe DN ya mandek wong DN keturun. Senggol kawani, Bang. Oh, refleks narik. Muconole kan ketet. Payah narik dompet ini rep metu. Lali ngeneng duit cilik, wis kadung ngetokke dompet. Mampus kowe. Cepet karo limpul kabeh. Sing kanan kiri wis ngelirik DN kabeh ngene, enggak sida mlebokke pun yo isin. Ampun hebat gitu. Kok setengah dompet ngomong celana samping ae wis lah. Mosok impak ae limpul. Golek-golek bodo 20 ae ora eneng lho. Yo kalah menang lah wis kadung ngetokke duit eneng, kanan kiri ndelok, limpul lah paling cilik. Ini balik ke meneh ngelipeti pun suwi tenang ini gak ikhlas kalau kayak limpul mau leboke geser delok iya kotaknya mau jalan
nang ujung didelok ngene semuter mengguri dilirik meneh ngene pas nang samping sebelah kanan Pak rupane tanggane kerjoe mocok-mocok lan nglebokke cepek lip 100 dia ngelirik batin paten jijik pakai cepek mocok ya paten bar sholat nang tangga digebuk bau kawane mosok paten kowe paten nopo ngimpak jumane cepek aja mocok-mocok apa masalah niki kita ulin tak oke sesuai ki anak-anakmu sekolah kemangan emang kadang pas-pas gaya dengan impak cepek kowe nek gak ngerti masalah aja ngomong apa masalahnya rupai iku mau kowe kan keturun kowe kan kepayahan ngetoki dompet iya duitmu cepek tiba lho aku bantu ngelebokke nang kota lho kok duitku iya mampus lah cepek limpul hilang nyesel dia cepek limpul hilang padahal cepek limpul itulah yang pasti nunggu dia di akhirat sana sementara yang lain Bapak Ibu belum tentu jumpa dia di akhirat jutaan yang kita simpan di bank jutaan yang kita simpan di lemari nggak kita jalankan di jalan Allah belum tentu ketemu kita di sana bisa jadi itu punya orang Cina bisa jadi itu punya toko beras bisa jadi itu punya toko kulkas tapi yang kita jalankan di jalan Allah itulah yang pasti punya kita jadi kalau mau selamat satu kampung dari wabah masjid makmurkan, masyarakatnya kompak, banyak istighfar, dan yang keempat perbanyak sedekah. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yuk jangan lagi masjid ini seolah-olah cuma punya imam doang. Kadang-kadang yang buka masjid imam, yang ajak imam, yang gelar ambal imam, yang komat imam. Karena banyak imam cepat meninggal ngenes ke masjid kotor cerita wong gajinya orang eneng pernah kejadian bapak-bapak ibu-ibu di daerah Langkat ada masjid rupanya halamannya kuburan azan dia siap azan ditunggunya 15 menit rupanya ibu-ibu karena gerimis luar kuburan ya agak serem juga tunggu-tunggu 15 menit siap sholat sunat gak ada yang datang komat maju dia sendirian cuman lantaran sunyi agak geter juga dia luar kuburan terakhir bacaannya dikuatkan aja sama dia biar gak sunyi kali Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin rupanya ada anak lajang namanya Herman masuk ke pintu samping, masuk menjero, ngadep nang sebelah mburi kanan, ngarepe mimbar, dituke imam Allahu Akbar. Sayangi wa imam nggak ngerti, Herman masuk. Imam baca terus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Herman nyaut, amin. Imam ucap. Amin. Enggak ngomong. Mampu sopong. Krimis nang sopong. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Rupanya pas ruku dan gue celono diintip itu kok celono tenang ya dimuang Wong Herman sebelah kanan ngarepe mimbar mampus apa hancur tenang ini dia is mampus lagi apa Bali aja ngadeg dan balik dan sampai balik delok lo kue man ya iya wak seolah-olah masjid itu gortek najir toh
Makanya bapak ibu, ya udahlah, kalau ibu punya suami tukang azan itu luar biasa itu. Saya bilang tadi, itu pejuang. Tukang azan itu ya Allah, Senin azan yang datang 3 orang, Selasa nggak kapok, azan meneh. Selasa sing teko 5, Rebu azan meneh. Azannya malah diganti-ganti lagu nih. Senin lagunya azan TPI. Allahu Akbar. Turun kabeh. Nah, bentuk pulau-pulau dibantal-bantal. Senin Selasa diganti lagu ini lagu azan Mekah nang Masjidil Haram kae. Mimpi umroh kabeh sekampung. Orang yang ngelintani perasaan nang Mekah kabeh padha dulu. Rabu diganti lagunya azan Tanjung Bali. Wong Tanjung Bali ning ngayak lagu kan jago-jago, Pak. Rupanya kepanjangan kakean variasi, lama aja ini nyasar. Ya turun nang omahmu batin pau aja opo. Lah sholat jenenge akbar. Ya gor ngomong pau tok lunga nang masjid ngono ora. Kemis umat sesak napas itu kang ajan mau cuman lantaran pejuang sesek-sesek pun ajan. Terakhir 3 kali sambung napas. Allahu Akbar ngomong masjid ngintip ninggal wae. Kur ngintip tok ninggal ora. Masjid pun ora. Jengkel tukang azan hari Minggu dibuang jam subuh jam 09.00, Pak. Kaget wong sekampung lho, Bang, azan opo, Bang? Ora ngerti. Lho kok ada azan nang masjid jam 09.00. Embung jan ora, gempang enggak. Kaget kabeh wong gila nang masjid, wong gila nang masjid. Wae nang warung-warung pun diceluk, Bang, ini wong gila nang masjid, usir. Wae rame masjid iki. Penuh sak teras-teras kampung teko kabeh buka pintu. Ngopo iki? Ajan wae. Ajan apa? Subuh. Pesong kowe subuh. Jam piro iki? Jam 09.00. Manene ngajan subuh jam 09.00. Wis gila kowe. Le gila aku apa kalian? Aku ajan jam 5 kalian enggak teko. Iki aku ajan jam 09.00 kalian teko kabeh. Sing gila iki sapa saiki? Makanya tukang ajan itu perlu kan yang pesong-pesongnya juga sekali-sekali. Ayo pesen Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, makmurkan dan apalagi tujuan Isra Mi'raj itu saat Allah menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa alladzi barokna haula, kami berkahi sekelilingnya. Hidup ini memang yang kita cari itu berkah. Banyak belum tentu buat bahagia, tapi berkah insya Allah akan buat orang bahagia. Umur banyak belum tentu berkah. Umur banyak 93 belum tentu bawa kebaikan. Umur 93 tapi pikun kayak apa? Karo anak putu gak tondo. Oh jagong nang teras putune gadis lewat diceluk cewek.
putune pun batin wis ninggal wis ya kok ngur pelonga pelungu ketap ketip diluk ngeces meneng dicerai celonone teles ngoyo nang celono kaya apa. Tapi kalau 90-an memorinya masih bagus, ibadahnya bagus, masih bisa ngasih sehat sama anak cucu, itulah berkah. Saya pernah ke rumah kawan saya, orang tuanya 91 tahun Pak. Saya datang jam 9 pagi, sholat di musola orang tuanya, wajah basah, tangan basah, saya batin 91 masih rajin sholat duha. Luar biasanya orang tua, turun dari sholat saya datangi, saya cium tangannya, ngambil berkah kayak berkah rokona. Ini kok aku salut dulu ini kok salut apa 91 ini rajin sholat duha atau ngomong aku juhur kau mulai jam songo harus juhur aku pula yang dipau gitu kata kok ya naik kok juhur wis nyanyi orang wis nyanyi lahir mungkin deh kayak apa 91 Nabi Muhammad 63 tahun hidup tapi namanya sampai sekarang disebut orang, kebaikannya dirasakan orang. Zainuddin MZ udah tinggal 11 tahun tapi sampai sekarang suaranya di masjid-masjid tiap mau sholat maghrib masih terdengar nasihatnya. Umur bukan masalah panjang Bu, tapi berkah. Di Medan ada kakek sama nenek bulan puasa tahun yang lalu kangen sama cucunya, disuruhnya anak-anaknya datang lem buka puasa depan mama, bawa cucu-cucu semua, bawa anaknya, nenek aja Bu masak, bikin jus, masak, udah disiapkan untuk buka puasa. Rupanya jusnya kurang, kakek tadi bilang sama nenek, yang jusnya kurang yang, si nenek pun nyaut, sabar ya yang, mungkin deh putunya itu doang gitu lebay ya mungkin putu cilenan tuai ayang rupanya putu paling gede nyerai nenek nih, nyerai kakek kayak bagi-bagi ilmu nopo kayak bagi ilmu piye sampai tua-tua ini sih saling sayang karo nenek, bukan nyelok nenek yayang, nenek nyelok niko yayang ajari ilmu nih piye kue leng tau aku wis lali jeneng nenekmu nenekmu pun wis lali jenengku tapi wis paket nih podo-podo lali nyeluk yayang-yayang rupanya pekun luru-luru. Umur bukan masalah panjang tapi berkah. Anak bukan masalah banyaknya, 9 pun kalau anak tadi yang 3 agen sabu, yang 3 agen ganja, yang 3 maling brondolan. Untuk apa? Nabi Ibrahim anak cuma 2, dua-dua jadi rasul, bukan masalah banyaknya tapi berkahnya. Harta bukan masalah banyak tapi berkah. Untuk apa sawah luas membentang, pabrik tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah udang sama empek-empek dari Palembang. Tapi sayang walau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Kenapa? Orang lakinya mata keranjang, ketangkep melarikan mantan istri orang, janda jualan kentang. La ilaha illallah. Banyak pun harta kalau nggak berkah hidupnya nggak bahagia. Jadi kalau harta biar berkah cemana Pak? Sedekahkan di jalan Allah. Boleh punya mobil Pak, silahkan, tapi macam mana punya mobil bisa dapat pahala. Orang Islam nggak dilarang punya harta, tapi jangan diperbudak harta. Belum punya mobil tiap hari ke masjid sholat, doa, orang udah pulang dia belum doa, ya Allah, semua doa dibaca, mulai doa tetap iman, doa selamat, doa orang tua, doa mati husnul khotimah, sampai terakhir doa udah kehabisan stop doa, bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, bismika Allahumma ahya wa amut. Keturun sampai anak masjid. Terakhir ujung doanya, ya Allah kasihlah aku rezeki, aku pingin punya mobil, ya Allah apa saja pun jadilah ya Allah, sama merek-mereknya disebut. Oh ya Allah, buka dealer di KWDF. Terakhir dikasih Allah nyah kebeli mobil, malah nggak pernah nang masjid meneng.
Ini yang salah. Wong sholat jemaah dia ngelatih motor, lungo nang peken arek eneng sini tuku, hujan-hujan numpak kereta, tonggone heran, motor kok numpak kereta bang, sayang bar tak lelat. La ilaha illallah, kok sayangan motor timbang awake dhewe, kula diperbudak harta, terakhir motore kilat terus awake iki lingkaratan dhesekan. Pak, beli mobil untuk apa Pak? Bahagiakan anak istri, boleh, supaya keluarga, acara-acara silaturahmi nggak payah. Abang-abangku Pak nggak punya mobil, kalau aku beli, aku abangku naik mobilku kayaknya aku seneng gitu Pak. Nah, itu bahagiakan keluarga, pahala. Nah itu mana tahu ada tetangga sakit Pak, kan bisa diantar ke rumah sakit. Oh kalau itu niatnya beli mobil niat aja udah dapat pahala itu. Nek tonggone metu ngopo Pak? Boleh becak. Kenapa? Kakangmu kumat apa nih? Semurah. Pirang dino, lung dino. Rego nandi ora bungu. Kok sakit? Bang, tonggone kumat asam urat toke montor, keluarkan mobil, gotong, bawa ke rumah sakit. Unit gawat darurat, masuk ruang rawat inap. Yuk aku bali yuk. Siap kabeh kan, iki duit minyak tuh, kok cerita duit minyak, kok nganggap aku tonggo apa dulur? Ya dulur lah, orang cerita dulur atau cerita duit minyak, aku tersinggung. Wis duitnya dari itu obat abang, emangan ripon Joko abang nang gini, aku tak bali. Ngomong karo bojone, tak gelem dhek kayak duit minyak bang, nangis ning sakit. Ya Allah, murahke rezeki dhek ya Allah. Doa wong sakit, nek koyo ngene wong duwe motor, sapa sing nglarang? Montore ngasilke pahala. Ada nek wong duwe motor tanggane keter ngopo ya bang, boleh becak. Kenapa? Kakang hukum mah. Kuman opo nih? Gulane munggah. Pirang dino, telung dino. Jadi piye kakang? Air hubungi semut. Rego nandi marah bungo, mas sakit. Jadi boleh apa? Bilang boleh becak. Simpang lah, oke. Sakit mau batin cocok itu. Simpang mau joget ajar ya aku ngerti ya kayak becak. Dia motor kayak apa nonton lontong lagi. Yuk hidup cari berkah, punya anak yang berkah itu soleh solehah. Makanya kalau mau dapat anak soleh solehah, ibu kalau hamil jangan tinggalkan sholat, rajin baca Quran, suami pegang perut istri, doakan seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anaknya laki-laki, ajankan kuping kanan, perempuan komatkan kuping kiri. Terus 7 hari kelahiran anak, kekahkan, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kalau kami orang tuanya belum kekah Ustaz, kalau sekarang ada rezeki, ibu boleh kekah untuk diri sendiri. Kalau dulu belum dikekahkan orang tua. Nah, cuman bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau anak-anak ini kan kalau siap kita kekahkan, dicukur rambutnya, udah timbang, terus kalikan harga perak, sedekahkan ke fakir miskin, ayunkan, tabalkan namanya. Nah, kalau ibu yang udah tua-tua, sebeli kambing bagikan aja daging, ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Ayunannya rek koyopo, ngayun pun wong pitu, marhaban, kandas pun disongket, kok nggak telung kali ganti per. Ya, terus tabalkan nama anak, kasih nama yang baik. Saat boleh ngasih nama anak pakai nama Asmaul Husna, nama-nama Allah boleh, tapi jangan tunggal. Maksudnya ada nama Allah Ar-Rahman, jangan dikasih nama anaknya sampai itu kan Bismillah sama Allah Ar-Rahman bi Ar-Rahman bin Muhammad Salim, jangan. Ar-Rahman itu punya Allah, nanti anak kita nggak sanggup mikulnya. Makanya kalau orang dulu mau ada Rahmannya, dibuatlah depannya pakai Abdul atau Muhammad Rahman, Abdul Rahman. Kalau Ar-Rahim, Abdul Rahim. Al-Malik, Abdul Malik. As-Salam, Abdul Salam. Al-Qahhar, Abdul Qahhar. Al-Hamid, Abdul Hamid. As-Somad, itulah Ustaz terkenal, Abdul
Pak ngasih nama anak pakai nama malaikat boleh Pak? Nggak usah lah, nanti dikasih nama anaknya Israel pula. Bertamu ke rumah Datuk, Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel tuh. Ninggal Datuknya dengar Israel Datuk. Nama-nama Nabi Ustadz bagus, Yusuf, Shu'aib, Harun, Nuh, Ismail, silakan Pak. Kalau disambung nama bapak sama mama, yang penting artinya bagus. Kalau anak saya tertua, saya bikin namanya Muhammad Fandi Al-Habibi. Muhammad orang terpuji. Fannya itu ujung nama saya, Irfan. D-nya itu panggilan istri saya, Diah, Rodiah nama dia. Habibi kekasih, jadi kekasih Irfan sama Rodiah, cocok. Ibu kalau nggak cocok jangan dipaksa. Ini mamanya Mardiah, bapaknya Mahmud, masa anaknya Marmud? Ini nggak cocok. Bapak Leman, mama Toyibah, anaknya Letoy, kan nggak cocok. Ada yang mamanya Aisyah, bapaknya Lokot, lah kok anaknya Sangkot. Yang parah bapak orang Aceh, mama orang Arab, lah masa anaknya Tengkurap, kan nggak pas. Baru didik anaknya dengan Quran. Ini ngaji semua kan? Ngaji nak? Oh sekarang Bu target orang tua, anak nggak lagi cuma baca tapi hafal. Makanya didik anak. Kalau anakku di pondok pesantren Pak lagi ngapal Quran, apa yang harus dilakukan? Ibu tiap selesai sholat baca doa, selesai doa jangan dulu bangkit, hadiahkan Fatihah buat anak kita yang lagi ngapal Quran itu tiap selesai sholat, supaya dia mudah ngapal Quran. Anak yang hafal Quran bisa nolong orang tuanya nanti di akhirat. Jadi di akhirat ada orang tua masuk neraka, anaknya nuntut, ya Allah itu ayahku ya Allah, itu bapakku ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Malaikat angkat bapaknya. Loh kok bisa anak ini nolong bapaknya ya Allah? Anak ini hafal Quran 30 juz. Ini wah munggah di kompon nyolong brondolan yang menyelamatkan anaknya. Maka hidup cari berkah. Apa tujuan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Nabi lihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bapak Ibu, 1,5 jam saya sudah berbicara, saya sudah kupas masalah Isra Mi'raj. Kalau mungkin banyak canda tawa dalam penyampaian ini hanya alat saja supaya kita nggak jenuh. Tapi kalau Bapak Ibu cermat, di balik canda tawa itu sebetulnya ada hikmah-hikmah yang bisa Bapak Ibu petik. Kadang-kadang kita dengarkan ceramah ini tertawa, kita nggak sadar sebetulnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak semua yang keluar dari dubur ayam itu tai. Sering yang keluar dari dubur ayam itu telur. Terserah Bapak Ibu malam ini mau ngambil tainya atau telurnya, saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Baik, selamat nyambut Ramadan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang, saya siap datang lagi. Yang penting cocok, ya Bu ya. Nggak, maksudnya cocok waktunya. Jadi pikirnya apa? Aku nggak seburuk yang kau kira lah. Udah cerita cocok, jangannya amplop aja. Bapak saya meninggal 2004, 2003 ya saya pesen, saya manggilnya Abah Pan. Aku ikhlas kau jadi penceramah ya, tapi satu pesanku, apa itu Pak? Kalau kau diundang-undang orang, jangan pernah kau netep-netepkan bayaran. Aku nggak ikhlas. Makanya panitia sini pun nanya-nanya sama saya nggak pernah mau jawab itu. Nah, saya bilang terserah panitia macam mana memusyawarahkannya di sana. Saya bilang, aku nggak ada keturunanku penjual ayat. Kata bapakku, gitu dulu Abah. Kata abahku, aku mau ilmumu berkah. Dan rezekimu itu udah diatur Allah. Haram itu nggak boleh netep-netepkan. Ada orang lain kayak gitu biarkan. Oh, nggak usah ikut-ikut. Siapa?
Saya ceritakan sama kawan-kawan di Medan, abahku dulu bilang kalau ustadz-ustadz menetapkan dia berapa mau dibayar, berdosa ustadz itu. Kawan-kawan saya bilang memang berdosa, lebih berdosa lagi ngundang nggak bayar, katanya gitu. Enggak, ini yang bilang kawanku, kalau yang tadi kan abahku. Ya, kita kan masalahnya cuma menceritakan aja, gak ada masalah. Ya kalau soal sedikit banyak itu kan udah diatur Allah ya Bu ya. Ya kalau mau berkah banyak lah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya aku sangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Kapasya, Taki, Bobi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojim, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.